Halo, pada pertemuan ini kita akan masuk ke materi pembelajaran dari modul 4 terkait ragam ilmu dari klaster keilmuan sosial, humaniora, komunikasi, pendidikan, ilmu atau sains informasi, dan hukum serta klaster keilmuan terapan vokasional. Saya, Anggi Afriansah dari Badan Riset dan Inovasi Nasional akan mendampingi pembelajaran ini. Dengan mempelajari materi ini, kalian akan mendapat gambaran mengenai beragam program studi yang ada di perguruan tinggi. Diharapkan dengan mempelajari materi ini dapat menginspirasi untuk memilih berbagai program studi di klaster ini. Apakah kalian mengenal beberapa sosok yang merupakan penyandang disabilitas dan merupakan lulusan ilmu sosial, humaniora, komunikasi, pendidikan, ilmu atau sains, dan hukum, atau penyandang disabilitas lulusan keilmuan terapan vokasional? Sebelum mempelajari ragam ilmu sosial, humaniora, komunikasi, pendidikan, ilmu atau sains, informasi, dan hukum, serta keilmuan terapan vokasional di perguruan tinggi, kita akan mengenal beberapa sosok penyandang disabilitas yang saat ini dikenal secara nasional dan memiliki prestasi yang mengagumkan. Apakah ada yang mengenal Angki Yudhistia? Angki, seorang tuli yang saat ini menjadi staf khusus Presiden Joko Widodo. Ia memiliki gelar Master Public Relation dari Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi, The London School of Public Relation. Kemudian, sosok lainnya yang sangat menginspirasi adalah Surya Sahetapi, seorang aktivis tuli, juru bahasa isyarat, dan aktor asal Indonesia yang lulus dari Diploma Associate of Science in Applied Liberal Arts, Immersion, ASL, and Deep Studies, the National Technical Institute for the Deaf, Amerika Serikat dengan predikat cum laude. Dua sosok tersebut hanya sedikit dari banyak contoh sosok penyandang disabilitas yang memiliki prestasi yang membanggakan. Keduanya dapat menunjukkan bahwa disabilitas yang dimiliki tidak menghambat mereka untuk meraih prestasi terbaik. Mereka bersemangat untuk meraih mimpi dan memberikan manfaat bagi sesama. Nah, setelah mengenal beberapa sosok inspiratif, mari kita pelajari setiap rumpun keilmuan sosial, humaniora, komunikasi, pendidikan, ilmu atau sains informasi, dan hukum, serta klaster keilmuan terapan vokasional. Pertama, kita akan mempelajari apa saja bidang keilmuan sosial dan beberapa program studinya. Dalam rumpun keilmuan sosial, terdapat beberapa bidang keilmuan seperti sosial, ekonomi, pertahanan, dan psikologi. Untuk bidang ilmu sosial, terdapat banyak program studi yang menarik, antara lain antropologi, arkeologi, hubungan internasional, ilmu atau sains politik, kajian wilayah, kajian budaya, kajian gender, kependudukan, kriminologi, studi pembangunan sosiologi, studi pertahanan, sains atau ilmu kepolisian, studi atau ilmu pemerintahan. Kemudian, untuk ekonomi, antara lain program studi ekonomi dan keuangan Islam, ekonomi kependudukan dan ketenagakerjaan, ekonomi keuangan dan perbankan, ekonomi koperasi, ekonomi pembangunan, ekonomi sumber daya manusia, ekonomi sumber kelautan, ekonomi syariah, ekonomi terapan, keuangan Islam, keuangan mikro, dan keuangan publik. Selanjutnya, untuk bidang pertahanan, program studinya antara lain damai dan resolusi konflik, diplomasi pertahanan, ekonomi pertahanan, keamanan, ketahanan maritim, manajemen bencana untuk keamanan nasional, manajemen pertahanan, peperangan asimetrik, strategi dan kampanye militer, strategi pertahanan darat, strategi pertahanan udara, strategi perang semesta, studi keamanan dan terorisme, dan yang terakhir, untuk bidang psikologi, terdiri dari program studi psikologi, psikologi klinis, psikologi terapan, dan yang kedua, kita akan mempelajari apa saja bidang keilmuan humaniora dan beberapa program studinya. Beberapa bidang ilmu humaniora itu antara lain seni, sejarah, linguistik, susastra atau sastra. Kemudian untuk seni terdiri dari beberapa program studi antara lain seni, antropologi tari, estetika film, etnomusikologi, dan sementara itu sejarah terdiri dari beberapa program studi antara lain sejarah, kajian sejarah, dan studi pasca kolonial. Selanjutnya, terkait linguistik terdiri dari beberapa program antara lain linguistik dan beberapa program studi terkait bahasa seperti bahasa Inggris, linguistik Indonesia, linguistik terapan bahasa Inggris. Sementara untuk susastra atau sastra terdiri dari program kajian sastra dan budaya, juga studi perbandingan literatur. Kemudian yang terakhir, filsafat terdiri dari program filsafat, filsafat agama, filsafat Buddhis, filsafat Hindu, filsafat Islam, filsafat keilahian, filsafat Konghucu, studi perbandingan agama, dan yang ketiga, kita akan mempelajari apa saja bidang keilmuan komunikasi dan beberapa program studinya, yaitu komunikasi terdiri dari beberapa program studi seperti
komunikasi, ilmu dan sains komunikasi, hubungan masyarakat, jurnalistik, kajian film, televisi, dan media komunikasi, komunikasi pembangunan, manajemen komunikasi, dan periklanan. Dan yang keempat, kita akan mempelajari bidang ilmu pendidikan dengan ragam program studi, karena ada banyak begitu program studi yang merupakan bidang ilmu pendidikan. Beberapa contoh diantaranya antara lain administrasi pendidikan, manajemen pendidikan, bimbingan konseling, pedagogi, pendidikan administrasi perkantoran, pendidikan akuntansi, pendidikan anak usia dini, pendidikan antropologi, dan berbagai pendidikan bahasa, kemudian pendidikan biologi, pendidikan bisnis, pendidikan dasar, pendidikan ekonomi, pendidikan fisika, pengajaran pendidikan, pendidikan geografi, pendidikan guru, pendidikan anak usia dini, pendidikan guru sekolah dasar, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, dan berbagai program studi lainnya. Yang kelima, kita akan mempelajari apa saja bidang keilmuan antara ilmu sains atau ilmu informasi, yang beberapa program studinya antara lain adalah sains informasi, perpustakaan, dan keenam, kita akan mempelajari apa saja bidang ilmu hukum, terdiri dari program hukum, hukum agraria dan pertanahan, hukum bisnis, hukum kekayaan intelektual, hukum internasional, hukum kesehatan, hukum litigasi, hukum publik, hukum syariah, hukum dan pembangunan, dan kenotariatan. Lalu klaster keilmuan yang terakhir yaitu terkait dengan keilmuan terapan atau vokasional di perguruan tinggi. Untuk jenjang pendidikan vokasi merupakan jenjang pendidikan yang disiapkan untuk langsung terjun ke dunia kerja. Berbeda dengan pendidikan akademik, pada pendidikan vokasi untuk menempuh jenjang D4 misalnya, mahasiswa tidak perlu harus melalui jenjang D3 terlebih dahulu. Hal ini berarti peminatan prodi pada jenjang ini cukup dapat dilihat pada banyaknya mahasiswa yang melakukan studi pada suatu program studi tersebut. Nah, dengan mempelajari klaster keilmuan di bidang ini, kalian akan belajar berbagai isu yang terkait dengan sosial, politik, kebudayaan, tata kelola pemerintahan, dan penyiapan tenaga kerja. Kalian juga akan belajar terkait berbagai pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang terkait dengan kebutuhan dunia kerja di masa depan. Apakah kalian sudah memahami dan mendapatkan inspirasi? Kira-kira prodi mana saja yang ingin kalian pilih? Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di materi pembelajaran selanjutnya.